Bismillahirrahmanirrahim. Kita OTW Masjid At-Thohir, kajian hikmah malam Ahad keempat dengan tema rahasia doa di depan Ka'bah mustajabah. Ada 4 rahasia, insya Allah kita kupas malam ini. Mudah-mudahan lancar berkah, amin ya Allah. Bersama Kang Teguh dan Fikri. Fikri di belakang, di tengah. Alhamdulillah, kita sudah sampai Masjid At-Thohir. Ini sepanjang jalan adalah jalan Muhammad Thohir sama Kang Teguh dan ibu, sama ibu sama Jikri. Alhamdulillah, alhamdulillah nih. Belum ada bandnya ya. Ini tahun baru rame nanti di sini nih, tanggal 31 Desember. Dari jam 10 pagi para ulama-ulama besar akan hadir insyaallah di Masjid At-Thohir. Insyaallah kalau sehat, senggang, majlis zikir hudurul qalbi juga insyaallah hadir di Masjid At-Thohir. Ini rame nih Bu, Sabtu Minggu rame. Ini ada nikahan juga, ya ada nikahan juga. Di Masjid At-Thohir lagi ada pernikahan tuh. Lagi ada pernikahan. Tadi udah WA Ustadz Akanzi, masih ada pernikahan, jadi kita biasa di teras dulu. Apa di sini dulu? At-Thohir. Alhamdulillah Ustadz Saadi, Ustadz Haji Agus Alian, Kang Pur, Ustadz Yudi Marando yang pada mau merapat, Kang Bambang. Ini kita udah nyampe nih. Ayo merapat Kang Suyono. Ditunggu di Masjid At-Thohir, kajian maghrib sampai isya tentang 4 hal rahasia doa depan Ka'bah mustajabah insyaallah. Dulu. Ayo itu 3 tuh, bertiga berarti 1 lagi tuh. Ya. Ya Kang. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, Jikri di At-Thohir, kakaknya masih sakit. Adiknya lagi dapat mens, jadi tidak bisa ikut. Bismillah. Bismillah, kita OTW ke At-Thohir bersama Bapak Ustadz dan Ibu dan Rizky. Dan alhamdulillah saya mengajak. Nah, Ibunda, ibu saya, masya Allah, senyum dong Bu. Kita jalan-jalan ke At-Thohir Ibu. Kalau Ibu udah ikut mah barokah dan alhamdulillah orang. Bismillah. Ibu, ntar Bapak foto dari sini. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid At-Thohir. Ibu tercinta, Ibu ke At-Thohir Ibu, ya, jalan-jalan ke At-Thohir. Lewat bawah mau katakan sih. Lewat bawah katanya. Oh. Lah kok video? Salah. Alhamdulillah, setelah kajian nih
Ustaz Saadi menemani sama Kang Teguh. Kita di pekarangan Masjid At-Thohir. Sama Jikri juga. Kita lagi makan apa nih Ustaz Saadi? Semangka. Semangka. Kakak. Semangat kakak ya. Alhamdulillah, kita lagi kita take off. Alhamdulillah nih udah banyak yang menemani. Tadi ada Pak Kusnadi juga, TKM Masjid Al-Qasim Sukatani, Kang Yono, Kang Bambang dan yang lainnya. Alhamdulillah berkah, mudah-mudahan istiqomah. Bismillah. Ganti-ganti lampu. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah. Alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid At-Thohir dalam rangka tentunya melaksanakan ibadah kita, sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita Allah terima, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita juga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pekan Sabtu pekan keempat, alhamdulillah kita melaksanakan kajian rutin, yang mana kajian ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ali Turman SPD, yang insya Allah akan mengambil tema 4 hal rahasia doa mustajab di depan Ka'bah. Insya Allah mari sama-sama kita dengarkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil hikmahnya, dan apa yang disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kepada Ustaz Adi Kemana kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah juga DKM Masjid At-Thohir yang dirahmati Allah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan maghrib kali ini di malam Ahad keempat atau malam Ahad terakhir di bulan Desember 2025.
kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib, dilanjutkan tolabul ilmi, berniat untuk itikaf sampai dengan nanti isya kita sholat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini karena malam penghujung tahun, luar biasa di Masjid At-Thohir penuh untuk sama-sama kita merenungkan tentang ibadah. Alhamdulillah, saudara-saudara dari Majlis Zikir juga hadir. Ada Ustadz Sa'adi dan keluarga, ada juga Pak Kusnadi beserta timnya dari Masjid Al-Qasim Sukatani Tapos, ada juga Pak Haji Bambang, alhamdulillah Pak Teguh yang selalu setia menemani. Ada beberapa mungkin dari Majlis Zikir yang hadir, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan yang hadir malam ini diberikan keberkahan oleh Allah. Dan materi kita malam ini cukup menarik Pak, karena berkaitan tentang bulan Rajab, berkaitan tentang doa, berkaitan tentang rahasia yang akan kita kupas di maghrib sampai dengan menjelang isya nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu ya, sebelum kita mulai kita doa dulu Fatihah Pak ya. Wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Thohir Pak Haji Gufron sedang melaksanakan umroh ya Ustaz Akansi ya. Ya Ustaz ya, lagi melaksanakan umroh ya. Kita doakan Pak Haji Gufron diberikan umroh yang mabrur, diberikan kesehatan, dan DKM Masjid At-Thohir Ustaz Akansi dan kawan-kawan juga diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir semua juga diberikan kesehatan. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti yang bisa jawab pertanyaan biasa ya, tiap malam Ahad keempat ada hadiah, yaitu minyak Al-Hikmah. Abah Suka nanti kita akan kasih hadiah buat yang bisa menjawab pertanyaan dari mulai kita kajian nanti. Mangga Ustaz Sa'di depan. Nah, itu. Kita sama-sama tahu setiap umat Islam bersemangat untuk berangkat haji maupun umroh, berapapun biayanya, sampai ngutang-ngutang ya Pak ya, sampai jual tanah, jual rumah, jual mobil untuk bisa menunaikan ibadah haji yang kelima atau ibadah umroh. Kenapa? Rahasianya karena doa di depan Ka'bah mustajabah. Ternyata ada 4 rahasia Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang akan kita kupas malam ini. Kenapa doa di depan Ka'bah mustajabah? Kenapa orang berdoa di depan Ka'bah diterima Allah? Pasti Pak, pasti diterima. Karena ini janji Allah. Orang yang berdoa depan Ka'bah itu pasti diterima Allah. Mau minta apa? Makanya hati-hati, ada cerita tuh ya, tahu bener tahu nggak? Seorang suami bawa istrinya 2 ke Ka'bah, ke Mekah. Di depan Ka'bah berdoa tuh masing-masing istri. Istri pertama doa, ya Allah jadikan aku satu-satunya. Istri kedua juga sama, jadikan aku satu-satunya. Pulangnya dua-duanya pisah.
Karena doanya diijabah. Nah, itu hati-hati nih. Ini nggak tahu dongeng apa benar itu ya. Yang penting hati-hati dalam berdoa di depan Ka'bah. Karena mustajabah. Punya masalah datang ke Ka'bah. Punya hajat datang ke Ka'bah. Nah, ternyata kita kupas rahasia. Ternyata 4 rahasia doa di depan Ka'bah bisa kita lakukan di tempat kita sendiri. Bisa kita lakukan di masjid At-Thahir. Bisa kita lakukan di masjid tempat tinggal kita sendiri. Bisa kita lakukan bahkan di rumah kita sendiri. Doa diterima oleh Allah. Doa diijabah oleh Allah. 4 rahasia ini harus ada agar doa kita diterima. Kadang kita kan berpikir, ya Allah, tiap malam saya berdoa, tiap sholat saya berdoa, kok kayaknya roman-romannya belum ada yang dikabulkan, kok sepertinya belum ada yang diijabah. Nah, mungkin kita caranya salah. Maka yuk, waktu yang singkat ini kita sama-sama fokus, biar kita pulang bawa bekal. Bisa kita lakukan doa walaupun bukan di depan Ka'bah. Allah mengijabah doa kita. Yang pertama, kenapa Ka'bah doanya mustajabah orang di depan Ka'bah? Karena Ka'bah dibangun oleh orang-orang yang soleh. Ka'bah dibangun oleh tangan orang-orang yang soleh. Karena Ka'bah dibangun dengan harta yang baik, dengan uang yang baik. Jadi pertanyaan saya, siapa yang bisa jawab, Bapak? Ka'bah dibangun pertama kali oleh siapa? Yuk, angkat tangan ya. Nabi Ibrahim. Pokoknya yang jawab, mau benar mau salah saya kasih hadiah. Yang penting berani jawab, ya. Terima Pak, minyak Al-Hikmah Abah suka. Nanti cara pakainya ada di YouTube. Subscribe YouTube Guru Hikmah Official. Ya. Ini minyak urut Pak, bukan minyak wangi. Ya, minyak urut. Buat saraf kejepit, stroke segala macam. Nah, yang pertama membangun Ka'bah siapa Pak? Tadi Nabi Ibrahim. Gak apa-apa, walaupun bukan salah, kurang tepat. Ayo, yang bisa ngacung. Siapa yang pertama kali bangun Ka'bah? Ibu-ibu ada? Oh, jauh banget sih ya. Siapa yang bisa jawab? Nabi siapa? Nabi nih. Nabi Adam alaihissalam. Nah, tapi ini sama semua betul. Nabi Adam, Nabi Ibrahim sama-sama betul. Kenapa sama-sama betul? Pertama kali yang membangun dasar Ka'bah adalah Nabi Adam beserta anaknya. Nabi Adam bangun Ka'bah, anaknya namanya Nabi Syed. Dibangun Ka'bah tuh. Tapi baru jadi pondasi. Belum jadi Ka'bah betulnya. Lalu ketika zaman Nabi siapa? Ketika terjadi banjir besar, hancur Ka'bah dan semua yang ada di bumi. Nabi siapa Pak? Nabi kurang tepat, tapi dapat tetap. Yang penting bisa jawab. Nabi siapa Pak? Banjir bandang. Bukan di Sumatera ya, tapi di muka bumi. Nah, jangan yang udah jawab jangan. Nah, Nabi Nuh. Nah, biar cepat habis saja. Nabi Nuh alaihissalam ketika diuji oleh Allah, diberikan banjir besar, habis Pak, termasuk Ka'bah tuh yang dibikin pondasi oleh Nabi Adam hancur. Maka Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah sepertinggal setelah Nabi Nuh hancur saat itu, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Artinya apa? Artinya kalau kita doanya mau mustajabah, maka kalau mau bangun rumah, nih perhatikan Pak, uangnya buat bangun rumah benar-benar uang dari hasil yang baik. Pernah nggak Pak, Bapak masuk rumah temen, rumahnya gedung besar, ya, tapi panas, cuacanya kayaknya kita nggak enak, suasana hati pengen buru-buru pulang, nggak betah aja, padahal rumahnya gedung.
Tapi ada rumah kecil, rumahnya sederhana, tapi adem banget Pak. Pernah Pak ya? Adem banget. Rumah teman kita kecil, pendek, tapi adem. Pas kita lihat ternyata ada AC 2 PK. Adem ya. Intinya apa? Pertama, kalau doa mau mustajabah, rumah kita jadikan tempat kita berdoa, maka rumah kita bangun dengan hasil yang baik. Jangan hasil korupsi. Coba lihat pejabat-pejabat yang koruptor, rumahnya megah-megah Pak, tapi nggak nyaman. Dia di rumah itu jangan mau berdoa, mau tidur aja nggak bisa tidur Pak. Dia mikirin nih, aduh besok KPK ngontrol nggak, besok ketahuan nggak nih hasil korupsi saya, nggak bakal bisa tidur walaupun di atas permadani kasur yang empuk, apalagi dia ketika berdoa. Maka syarat pertama, rahasia pertama, kenapa Ka'bah mustajabah doanya? Karena Ka'bah dibangun oleh orang-orang soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Maka kalau kita mau bangun rumah, apalagi bangun masjid, apalagi bangun musola, bangun pesantren, maka harus dari uang yang baik, dikerjakan dengan baik. Jangan sampai kita menggunakan harta yang haram. Kalau ada tercampur harta haram, jangan buat berdoa, buat kita tidur saja tidak akan nyaman di rumah kita. Yang pertama Pak. Yang kedua, kenapa Ka'bah mustajabah? Doa di depan Ka'bah diterima Allah. Yang kedua, karena di dalam Ka'bah, ada yang namanya batu, ayo Pak, ayah, batu akik. Oh, batu hajar aswad, kirain batu akik. Batu hajar aswad. Batu hajar aswad, ada yang mengatakan ini batu dari surga, ada yang mengatakan ini batu meteorit. Tapi bukan batunya yang jadi masalah Pak, bukan batu hajar aswad yang menyebabkan doa mustajabah. Umar bin Khattab pernah berkata kepada teman-temannya, sahabat yang lain, saya tidak akan mau mencium batu hajar aswad kalau Rasulullah tidak mencium batu itu, karena batu ini batu biasa, kata Umar bin Khattab. Kenapa batu hajar aswad bisa menyerap energi positif? Karena batu hajar aswad banyak yang berdoa di depan batu itu, banyak yang baca doa labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik di depan hajar aswad. Kenapa Pak? Nah, ini rahasia Pak. Ternyata batu itu, mau batu hajar aswad atau batu-batu yang lainnya, batu bata yang ada di rumah kita, batu hebel dari tanah dijadikan hebel lalu bangun rumah kita, apalagi batu kali yang betul-betul kali buat pondasi rumah kita, maka batu itu sebenarnya bukan makhluk yang mati. Batu itu makhluk hidup. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak coba buka YouTube, tes bahwasanya batu itu mengandung, bisa menyimpan energi. Makanya kalau Bapak punya batu akik nih, batu cincin, ini batu cincin, oh saya nih ada kekuatan, jangan syirik. Tapi kalau batu cincin ini ada batunya, dipakai terus sholat, dipakai ngaji, dipakai ke masjid, menyerap energi positif Pak. Ada contoh, seorang pendeta loh, bukan orang Islam, dan pendeta ini tukang ngobatin orang. Saya banyak punya kenalan pendeta, bahkan beberapa pendeta kalau sakit berobat ke saya, mau berobat saraf kejepit apa berobat ke saya. Nah, pendeta ini bisa ngobatin orang Pak. Dia mencari gedung, datang ke kantor-kantor cari gedung buat disewakan buat pengobatan massal. Lalu dia ketemu nih ada satu gedung, ternyata cocok nih buat pengobatan. Lalu dia datang, dia bertanya kepada orang yang mempunyai hak di gedung itu, mau nyari tempat buat pengobatan.
diantarlah oleh OB, dicari di lantai berapa yang cocok buat pengobatan massal. Ini non muslim, Pak. Ternyata si pendeta setelah naik ke atas ke beberapa lantai, dia mendapati ada lantai 3 ruangan aula yang begitu lumayan besar. Ini energinya sangat bagus sekali dan cocok buat pengobatan massal. Si OB ini orang Islam nih, yang nganterin si pendeta ini kaget. Pak, di antara lantai-lantai yang ada, lantai 3 doang Pak yang jarang diisi orang. Bukannya kalau ruangan jarang diisi orang itu serem kan gitu ya? Kan kalau ada gedung rumah tuh, kan di Facebook juga banyak tuh, rumah mantan artis yang sudah tidak terpakai terbengkalai kan gitu ya. Nah, rumah-rumah yang kosong itu angker tuh. Nah, ini kenapa dipakai ruangan lantai 3? Ini ruangan jarang ada orang Pak. Oh gitu. Ada orangnya setiap kapan, kata si pendeta. Ini dipakai cuma 1 minggu 1 kali Pak, buat sholat Jumat berjamaah karyawan. Tuh Pak, lantai 3 kosong, nggak dipakai apa-apa aulanya. Kalau lantai lain masih dipakai rapat, dipakai diskusi. Ini lantai 3 cuma dipakai setiap hari Jumat untuk sholat Jumat. Kata pendetanya, ini energinya besar sekali yang ada di tembok-tembok aula ini. Nih Pak, rahasia kedua, kenapa doa mustajabah? Karena orang yang doa di depan Ka'bah itu menyerap energinya doa itu ke dalam batu Hajar Aswad. Kalau Bapak nggak percaya, tahun 95, ini kisah nyata. Di Mekah itu ada kejadian hujan begitu besar, petir menyambar tahun 95. Bapak kalau nggak percaya, Bapak beli bukunya Ustadz Agus Mustafa. Beliau ahli tasawuf, beliau ahli nuklir. Beliau menjabarkan bagaimana hebatnya, dahsyatnya energi batu Hajar Aswad. Tahun 95 itu hujan begitu besar Pak, petir menyambar. Biasanya secara ilmu itu yang namanya petir menyambar itu bangunan yang paling tinggi, betul nggak Pak? Bangunan paling tinggi itu. Nah, sedangkan di dekat Ka'bah bangunan paling tinggi adalah Hotel Hilton saat itu tahun 95, yang punyanya Paris Hilton tuh. Itu hotel paling tinggi saat itu. Tapi orang-orang yang ada di Masjidil Haram melihat dari dalam masjid petir-petir menyambar tahun 95 itu, tidak ada yang menyambar antenanya Hotel Hilton, tapi petir yang menyambar itu menyambar semua ke batu Hajar Aswad yang ada di kota Ka'bah. Saya nggak bawa, saya sebenarnya di rumah udah nyiapin miniatur Ka'bah di rumah saya, tapi lupa saya bawa. Saya bisa contohkan kalau ada itunya. Jadi menyerap, ini kan kotak nih, batu Hajar Aswad, apa Ka'bah nggak begitu besar, tapi petir menyambar ke bawah ke batu Hajar Aswad. Ternyata Pak, batu itu bisa menyimpan energi. Makanya kalau Bapak pengen rumah Bapak mustajabah doa, bikin 1 ruangan Pak di rumah. Apalagi kalau rumahnya luas, ya rumah saya aja sempit Pak. Saya tiap hari datang tamu-tamu pada datang, ustadz-ustadz berobat konsultasi, rumah saya sempit. Tapi saya jadikan itu tempat satu-satunya, saya korbankan kamar anak buat zikir, buat menerima tamu, buat mengobati. Dan Bapak, kalau Bapak punya ruangan, bikin musola kecil, buat sholat sunnah, buat baca Quran, buat sholat tahajud, buat zikir, maka 41 malam coba dawamkan. Zikir kita di situ, baca Quran kita di situ, sholat malam kita di situ. Kalau sholat wajib di masjid, maka ruangan yang sekecil itu Bapak bikin akan menyimpan energi. Jangan pakai sekat triplek Pak, tembok aja. Karena kalau triplek nggak bisa menyerap energi. Yang ada apa? Yang ada dimakan rayap, ya. Tapi kalau tembok, batu, apalagi Bapak pakai batu alam misalkan, ditempelin di tembok-tembok itu. Apalagi kalau misalkan batu, sekarang kan murah tuh batu-batu akik ya. Nah, Bapak beli batu-batu yang gede, tempelin tuh Pak.
Itu energinya cepat. Coba Masjid At-Thohir atau Bapak lihat musola-musola yang kecil, adem Pak orang di dalam musola. Walaupun musolanya kecil, siang-siang panas terik, masuk musola adem. Karena apa? Musola masjid menyimpan energi doa-doa kita. Orang sholat 5 waktu di masjid, apalagi At-Thohir, sudah yang sholat banyak, tempatnya luas, nikmat Pak. Kita punya masalah duduk di masjid Pak, hilang Pak masalah. Walaupun gak jaminan keluar dari masjid masalahnya hilang apa muncul lagi gitu ya. Yang penting di masjid hilang tuh masalah kita Pak. Nih Pak, batu menyimpan energi. Coba 41 malam Bapak coba zikir di ruangan yang Bapak bikin, dia akan menyerap energi. Maka batu Hajar Aswad itu seperti mic nih Pak. Kalau saya bicara tanpa mic, habis suara saya Pak, belum tentu kedengeran sampai ujung. Kalau saya pakai mic, bahkan sampai kuliner kedengeran tuh Pak. Tukang es, jus ya, tukang ramen di kuliner tuh pasti, aduh ini lama banget kajiannya nih, pada nggak jajan kan gitu ya, kedengeran tuh Pak. Nah, fungsinya batu Hajar Aswad itu sebagai mikrofon, dia akan nembus ke langit. Jadi ketika orang berdoa di depan Ka'bah, ada Hajar Aswad di depan Hajar Aswad, dia akan menjadi energi pemancar kepada Sang Ilahi, kepada para malaikat. Didoakan oleh malaikat, ya Allah, nih hambamu di depan Ka'bah sedang berdoa, terima doanya ya Allah. Maka Pak, yuk kalau punya rumah dari sekarang panggil tukang. Kalau nggak ada musolahnya, bikin musola walaupun kecil. Apalagi rumah gede ya. Ruang tamu mah jarang dipakai kalau tamunya jarang. Ruang keluarga sekarang anak-anak masing-masing udah pada punya HP, males nongkrong di ruang keluarga. TV jarang ditonton, bener nggak Pak? TV jarang ditonton sekarang mah. Mau TV gede juga, anak lebih kecil tapi HP kan gitu. Maka bikinlah ruangan. Kalau anak kita masih kecil atau udah gede, ada yang sakit, panas tinggi malam-malam, atau mohon maaf ya, ada yang sampai demam, kesurupan segala macam. Udah Pak, tidurin di musola itu, musola kita. Bawa air putih, Bapak doa, kulhu, al-falak, an-nas, buka syahadat, tutup sholawat, minta sama Allah, ya Allah, sembuhkan anak saya Allah, turunkan panas ya Allah. Udah minumin airnya Pak. Kalau belum panas juga, masukin kulkas. Biar adem maksudnya Pak. Itu Pak, yakin. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, minta sama aku kasih. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Allah yang berkata, bukan Nabi Muhammad. Allah. Nabi Muhammad juga perkataannya adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggak akan bohong Nabi Muhammad. Tapi kalau Allah yang sudah mengatakan, udah qat'i Pak, udah tetap. Wa idza sa'alaka, wahai Muhammad, kalau umatmu bertanya tentang aku, anni fa inni qarib, aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, aku akan memberikan jawaban, jalan keluar dari doa-doamu. Falyastajibu li wal yu'minu bi, yang penting syaratnya dia beriman. Coba tonton malam Ahad keempat bulan lalu. Saya bercerita di sini, ya, ada di YouTube Guru Hikmah Official. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak yang mau bunuh diri karena punya 3 masalah berat. Yang satu masalah istri mau minta cerai karena si suami tidak sengaja selingkuh, ya, selingkuh tidak sengaja itu judulnya. Coba ditonton di YouTube saya. Yang kedua, anaknya mau berhenti sekolah karena belum bayaran. Yang ketiga, rumahnya mau diambil sama debt collector. Ternyata dia melakukan 6 hal yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah. Selesai, salah satunya doa. Makanya Pak, kita jangan pelit-pelit, berdoa, minta kepada Allah. Jangan merasa sombong kita udah punya jabatan tinggi, punya harta banyak, punya ilmu yang hebat, tapi kita nggak pernah berdoa sama Allah. Aduh, sombong kan. Doa sama Allah, ya. Bikin musolah di rumah kita, insya Allah. Bikin tempat ibadah di rumah kita,
barokah. Rumah kita pun akan menjadi adem. Ya, sering-sering terima tamu. Ya. Jadi ada dua hal yang boleh kita lakukan dalam keadaan boros. Kan boros itu dibenci sama Allah. Boros itu dibenci, Pak. Berlebihan itu dibenci. Ya. Wala tubadzir tabdzira. Jangan engkau mubazir tuh. Enggak boleh mubazir itu. Berlebihan. Ya. Makan kita pakai telur ceplok, pakai sambal aja udah enak. Tapi pengennya kan hawa nafsunya itu pengennya pakai ini. Akhirnya nggak kemakan tuh kayak kondangan nikahan. Kan gitu banyak tuh lauk-lauknya. Belum tentu dimakan semua. Nah, maka apa? Kita harus berusaha menerima apapun yang kita terima dengan ikhlas. Ya, jangan mubazir, tapi mubazir boleh dilakukan dua hal. Pertama, untuk sedekah. Kalau sedekah boleh mubazir tuh. Bagi-bagi kepada anak-anak yatim, piatu, fakir miskin. Itu boleh berlebihan tuh, Pak. Zakat mal 2,5%, saya mau berbaginya 50%, bagus. Dan yang kedua apa? Dalam kita menerima tamu. Kalau menerima tamu, Pak, kelihatan apalagi tamunya udah lemes, ya. Udah berjam-jam di rumah, makanan kita banyak di rumah, kagak ada yang keluarin satupun. Ini jangan nih. Boros kita boleh dalam hal sedekah dan menjamu tamu. Bahkan yang nggak ada, Pak, ada-adain. Coba Pak lihat di Guru Hikmah Official. Tamu-tamu yang datang walaupun seadanya, saya ajak makan, Pak. Walaupun kadang tamu yang bawa makanannya. Kita makan bersama. Kenapa? Memuliakan tamu. Karena tamu itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rahasia yang ketiga. Nah, ini berkaitan sama Rajab nih. Ini bulan Rajab, Bu, Pak. Cari keberkahan Rajab, kemuliaan Rajab. Jam berapa sekarang? Masih lama ya, Isya? Ya. Yang ketiga, kenapa doa di depan Ka'bah mustajabah? Karena kiblat orang sholat itu adalah Ka'bah. Sekarang, Pak, peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Rajab adalah peristiwa hikmah yang terjadi kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah diberikan ujian. Apa ujian Rasulullah? Yaitu kehilangan istri tercinta beliau yang bernama siapa, Pak? Yang udah jawab jangan jawab lagi. Oh, Ustaz, ya Ustaz Sa'di. Istri Ustaz Sa'di bukan? Ah, bukan. Nah, biarin Ustaz Sa'di, walaupun sering dapat minyak kita kasih lah. Ya, Khadijah. Khadijah istri beliau meninggal dunia pada bulan Rajab. Paman beliau Abu Thalib meninggal dunia yang menjaga beliau dalam berjuang berdakwah. Sedih Rasulullah. Lalu beliau merenung di dalam Masjidil Haram. Siapa yang tidak sedih kehilangan istri tercinta, Pak? Tapi Rasulullah sabar. Walanabluwannakum, ya, dan Allah akan uji kalian minal khaufi wal ju', dari rasa lapar dan rasa haus, dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabir. Ini saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh sedang diuji oleh Allah. Kalau dia sabar, maka ada hal terbaik yang Allah kasih. Wa basyiris sabirin. Rasulullah sabar kehilangan orang yang dicintai beliau. Akhirnya Allah berikan hadiah. Apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadiahnya adalah sholat. Pertama kali sholat. Nah, ya Pak, kiblatnya kemana, Pak? Yang udah jawab jangan jawab. Pertama kali sholat kiblatnya kemana? Pak? Hah? Masjidil Aqsa. Udah dapat belum? Belum? Oh, belum dapat. Kalau belum dapat boleh. Nah, Masjidil Aqsa itu pertama kali kiblat. Kiblat pertama kali adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina.
Makanya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sholat di Masjidil Aqsa ketika mendapat perintah sholat yang 5 waktu. Tapi pada akhirnya Allah memuliakan kota Mekah, Ka'bah dijadikan sebagai kiblat orang-orang sholat. Artinya Pak, kalau rumah kita mau diijabah doa kita, maka jaga sholat di dalam rumah kita. Kita punya istri Pak, kita punya anak perempuan, bahkan mungkin kalau masih ada kita punya ibu seorang perempuan. Kalau tinggal dengan kita di rumah, anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Artinya kalau kita punya keluarga, apalagi kita punya ibu, anak, istri perempuan, maka tolong jaga sholat. Sebelum Rasulullah meninggal dunia, pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, anak dan mantunya, pertama kepada Sayyidina Ali, an-nisa ittaqun nisa, wanita jaga kaum wanita. Artinya laki-laki diberikan amanah oleh Rasulullah melalui Sayyidina Ali. Kita nih laki-laki disuruh menjaga wanita. Siapa wanita dalam hidup kita? Ibu kita. Siapa wanita dalam hidup kita? Ibu mertua kita. Siapa wanita dalam hidup kita? Istri kita. Siapa wanita dalam hidup kita? Adik perempuan dan anak perempuan kita. Perempuan-perempuan yang ada di dalam kehidupan kita wajib kita jaga Pak. Karena perempuan kalau tidak dijaga, dibimbing oleh laki-laki, akan tersesat jalannya. Nah, pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sebelum meninggal kepada Siti Fatimah Az-Zahra anaknya adalah as-sholah ittaqus sholah. Sholat, jaga sholat. Perempuan disuruh menjaga sholatnya. Makanya wanita sholatnya di rumah. Tapi bukan berarti nggak boleh di masjid. Boleh sekali-kali kayak begini, dapat ilmu kajian maghrib sampai dengan isya. Yang penting izin suami. Kalau bisa suaminya diajak. Biar yang pintar bukan hanya ibunya, bukan hanya istrinya, tapi anaknya juga pintar. Akhirnya bisa jadi ajang diskusi dengan suami di rumah. Tapi wanita yang paling utama adalah sholat di rumah. Ada istri kita, ada anak perempuan kita, sholat di rumah. Maka ketika rumah kita dijadikan tempat-tempat sholat oleh ibu kita, istri kita, anak perempuan kita, adik perempuan kita, maka akan menjadi benteng rumah kita. Doa mustajabah di rumah itu. Surganya laki-laki di mana sih Pak? Di ibu kita. Surganya perempuan di suaminya. Surganya seorang anak perempuan adalah di kaki suaminya. Maka ketika kita menjaga kaum wanita untuk menjaga sholatnya, maka kita berarti menjaga benteng rumah tangga kita. Alhamdulillah ada saudara saya, jamaah saya, Kang Suyono dari tim Pak Haji Sofyan Sori, Pak Wali Kota. Alhamdulillah, barokah Pak. Rumah kita jadikan sholat. Makanya tadi yang kedua kan, jaga sholat tuh, tempat musola bikin, pakai ruangan itu untuk sholat. Jaga sholat. Sholat itu Pak, jangan sampai kayak disindir oleh Allah. Coba, Allah nyindir dalam surat Al-Anfal. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka awatasbiyah. Allah nyindir orang sholat di depan Ka'bah itu seperti bertepuk dan bersiul, kata Allah. Wa makana sholatuhum, mereka nggak sholat, kata Allah, illa indal baiti, walaupun di depan Ka'bah. Bayangin, depan Ka'bah tadi kita ceritain kan, doa aja mustajabah, di mana sholat. Tapi kata Allah di surat Al-Anfal, mereka nggak sholat walaupun depan Ka'bah. Illa muka awatasbiyah, mereka cuma bertepuk dan bersiul. Maka ada salah satu jamaah saya datang ke rumah saya, Ustadz, saya pengen tobat Ustadz, saya pengen berhenti zina, berhenti mabok, berhenti judi. Saya bilang, perbaiki sholat. Dia perbaiki sholat, sholat tepat waktu, sholat di masjid, sholat paling depan. Setelah berapa bulan, Ustadz, saya sholat sudah dijaga Ustadz, alhamdulillah. Tapi Ustadz, maksiat saya tetap saya jalanin Ustadz.
apa kerennya tuh STMJ katanya, sholat terus maksiat jalan. Mungkin kita masih seperti itu Pak, sholat rajin, maksiat juga rajin. Sholatnya tepat waktu, korupsi juga masih tepat waktu. Nah itu takutnya. Berarti sholatnya belum sempurna, karena sholat yang sempurna, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang bisa menjaga sholatnya, dia akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka bulan Rajab, bulan di mana kita diingatkan Allah memberikan hadiah sholat kepada Rasulullah, yang diberikan kepada umatnya itu kita. Maka sholat ini perbaiki Pak, agar diterima sholat kita. Dengan apa? 3 hal. Pertama, isti'dad qabla sholat, persiapan sebelum sholat. Yang kedua, isti'dad inda sholat, persiapan ketika dalam sholatnya. Lalu isti'dad ba'da sholat, persiapan setelah sholat. Jangan cuma dengar azan, datang masjid, sholat, imam takbir, kita takbir, imam salam, kita salam, selesai sholat, selesai. Itu namanya menggugurkan kewajiban. Itu namanya cuma melaksanakan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, nggak seperti itu. Beda antara menjalankan dengan mendirikan. Makanya Qur'annya bukan menjalankan, tapi aqimis sholat, mendirikan sholat. Artinya sebelum sholat persiapan dulu, wudunya sempurnain Pak. Makanya yang saya ceritain bulan lalu tuh di sini, orang mau bunuh diri gak jadi, pertama nggak sengaja dia wudu. Ketika wudu adem tuh hatinya, yang dibasuh muka, yang adem hati. Tuh kalau wudu yang bener. Coba kita cek kalau kita wudu Pak, adem nggak hatinya? Makanya ketika wudu ada bacaannya, ada doanya, ada tata caranya, ada fikihnya. Dilatih Pak, wudu itu bukan membersihkan tapi mensucikan. Kenapa orang sudah mandi, pakai sampo, sikat gigi, pakai sabun, dibasuh seluruh badan, tapi masih harus wudu ketika mau sholat? Karena mandi itu membersihkan, kalau wudu mensucikan. La yamussuhu illal mutahharun, dalam surat Al-Waqiah. Nggak boleh kita megang Quran aja, nggak boleh, apalagi baca kalau nggak punya wudu, walaupun sudah mandi. Maka Pak, nih sholat jaga persiapan sebelum wudu. Ini pas wudunya nih, perbaiki wudu. Imam Al-Ghazali menjaga wudunya, bahkan sholat isya wudunya bisa dipakai sholat subuh. Nah kita sholat maghrib nanti ke kamar mandi nih mau isya, bener nggak Pak? Jaga wudu Pak, artinya apa? Bukan nahan-nahan kencing, nahan-nahan buang air kencing, bukan. Tapi ketika batal buru-buru wudu lagi. Orang yang menjaga wudu akan menjaga akhlaknya. Mau ketemu perempuan salaman, aduh sayang punya wudu, dikasih sogokan sama anak buah ya, aduh takut dosa saya punya wudu, kan gitu. Maka jaga wudu, dia akan menjaga diri kita. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, ketika sholat, sholatnya sempurna 3 rukun. Pertama qaul, bacaannya. Kedua adalah fi'lun, gerakannya jangan buru-buru. Yang ketiga adalah qalbun, hati dan pikirannya ikut sholat. Maka ayatnya aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada ujung ayatnya tuh rahasia, wala dzikrullahi akbar, dan ingat kepada Allah itu yang paling besar. Maka setelah sholat, amalan sholat kita pakai di luar sholat. Sholat ngajarin kita takbir Allahu Akbar di luar sholat, kita besarkan Allah. Dunia kecil, kita mau disogok, wah dosa, nanti di akhirat nggak dapat apa-apa, saya nggak mau nerima. Akhirat itu besar, akhirat itu selamanya, dunia kecil. Sholat mengajarkan kita duduk sujud, tawadu, rendah hati, jangan sombong. Kita mau gelarnya SH, MPD, doktor, jangan pernah sombong. Terakhir titel kita ALM, almarhum. Nggak kepake tuh gelar-gelar administrasi kita. Maka jangan pernah sombong dengan harta yang kita miliki, jangan pernah kita merasa congkak dengan jabatan yang ada pada diri kita, karena semua itu akan meninggalkan kita. Nah, amalan sholat dipakai di luar sholat, itulah aqimis sholat.
Coba Bapak renungin dari takbir sampai salam. Coba itu lakuin di luar sholat. Coba. Maka sholat perbaiki agar doa kita diijabah dalam rumah kita. Yang terakhir, yang keempat, kalau doa mau diijabah seperti kita doa di depan Ka'bah, dan rahasianya apa? Karena Ka'bah sering dikelilingi oleh jamaah. Tuh, apa namanya? Apa namanya, Pak? Tawaf. Bapak udah dapat minyak belum? Oh belum? Maaf. Tawaf, terima Pak ya. Tawaf. Tawaf itu berapa kali dilakukan? 7 kali. Artinya apa? Yang keempat syaratnya, agar rumah kita ini menjadi rumah yang barokah, banyak doa mustajabah dalam rumah, kita lakukan yang namanya silaturahmi. Tuh, ngelilingi Ka'bah 7 kali itu. 7 kali ngelilingi Ka'bah. Artinya apa? Dalam hidup kita ada 1 minggu, 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masa setiap hari kita keluar rumah kerja, nggak ada waktu santainya bertemu dengan tetangga, ngobrol dengan tetangga, nggak ada rezeki kita 1 hari masak banyak, kasih tetangga. Jangan sampai sayur asem kita masak, lalu tetangga cuma nyium bau asemnya doang. Makanya anjuran Rasulullah kalau masak, perbanyak kuahnya, minimal bisa dibagi-bagi. Ya tapi jangan kuahnya doang, ada isinya lah. Gitu Pak. Berbaik sama tetangga, karena pertama kali yang menolong kita tetangga. Pak, tahun kemarin saya 15 Desember hari Ahad, saya mau kajian subuh di Cilodong, saya kecelakaan, ditabrak motor gerobak, hancur kaki saya Pak. Pertama yang menolong saya siapa Pak? Tetangga, karena saya kecelakaannya dekat rumah di samping masjid, hancur kaki saya, dibawa saya ke pengobatan alternatif di Haji Sulaiman, Cikeas. Pas di ronsen hancur tulangnya, kalau dibawa ke rumah sakit langsung dipotong katanya. Akhirnya apa? Akhirnya dirawat di sana. Ternyata Pak, kata Haji Sulaiman, anaknya bisa 3 tahun 2 tahun bisa berjalan pakai tongkat. Tapi alhamdulillah Pak, 1000 orang lebih di kota Depok menengok saya, mensupport saya, mendoakan saya. 100 DKM masjid datang, ulama-ulama datang, menengok, mendoakan, mensupport. Doa mereka, doa anak-anak yatim, asuhan-asuhan saya majlis zikir. Ternyata apa Pak? 5 bulan saya bisa berdakwah kembali, walaupun waktu itu masih pakai kursi roda. Tapi akhirnya lambat tahun pakai tongkat. Saya ngisi ke Masjid Tipiwan, ngisi di Puncak, di Purwakarta, di Jakarta. Kemarin di Kementerian Koperasi saya khotib. Nanti hari Selasa duhur saya ngisi lagi kajian Rajab di Kementerian Koperasi di Jakarta. Kang Suyono mengantar saya dakwah, Ustadz Saadi, Kang Teguh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang keempat, silaturahim. Insyaallah kita sambung kembali di lain waktu yang akan datang. Mudah-mudahan ada hikmahnya, dan mohon maaf kalau yang tidak kebagian minyak al-hikmah, mudah-mudahan semua dapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la Muhammadar Rasulullah. Lain, nyalain. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح حي على الله أكبر لا إله إلا الله Nanti maghrib lupa di videoin imamnya. Bulan depan aja. Kamu sempat di YouTube kenang-kenangan.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stawu sufufakum, mohon diluruskan, dirapatkan shaf. Shaf sebelah kiri masih kosong, silakan diisi shaf yang kosong yang ada di depan. Salatu jami'atur rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. والعاديات ضبحا
فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan naris salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. فهذه